Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, yakni hadis Nabi, faqad ahabbani, maka orang itu mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, orang itu akan berkumpul denganku di surga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat kita diterima Allah, disampaikan ke Rasulullah, yang mana dikatakan salawat ini langsung Nabi SAW yang menjawab. Mudah-mudahan Allah berikan hajat-hajat kita kabul, Allah berikan kesehatan afiah badan kita, Allah mudahkan segala macam urusan kita. Yang pertama, al-fakir hormati daripada khadim Majlis Maulid Rasul wa Ta'lim Kiai Ihsan, matan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah afiahkan badan. Dan kepada DKM Mushola Al-Nurul Hikmah di sini sesata, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur. Dan kepada antum-antumah semua hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala muridin, dijadikan Allah Subhanahu wa taala saleh salehah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini harus diwarnai dengan amal-amal soleh. Diwarnai bagaimana, Bib? Maksudnya, Bib, diwarnai ini diisi. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Tirmidzi daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau Rasul mengatakan, Nabi berkata Rasulullah, dunia mal'unatan wa ma fihi ila zikrullah aliman muta'aliman. Dunia dan seisinya ini dilaknat Allah, kecuali zikrullah, ibadah. Jadi kita hidup merhatikan benar-benar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di hari Jumat, lelaki Senin Jumat ya, perempuan enggak. Perhatikan benar-benar. Kenapa? Karena selain daripada itu perkara ibadah, itu gak ada manfaat di dunia ini. Terus aliman yang Nabi suruhkan, yang merupakan perintah sunnah. Kalau Rasulullah yang nyuruh perintah sunnah, perintah sunnah, perintah wajib, semua dari Allah. Perintah Allah terbagi menjadi dua, amar wajib dan perintah sunnah. Yang sunnah disebut nawafil. Terus aliman, seorang ini harus ngerti ilmu. Ya, salat kalau enggak ngerti ilmunya, waradun, tertolak. Maksud tertolak bisa saja salatnya enggak sah atau salatnya enggak sempurna, ya karena enggak ngerti ilmunya. Terus segala sesuatu yang dikerjakan kita ini kita ngerti siangnya hari, malamnya hari, mau ngapain pagi-pagi, waktu sore, waktu malam. Kalau nggak ngerti ilmu bahaya. Habis subuh terus keluar segala macam, nggak ngerti apa, nggak ngerti sholat duha segala macam, nggak ngerti yang haram yang halal ya. Itu aliman. Terus Rasul katakan yang nggak dilaknat itu berilmu. Terus muta'aliman, terus menuntut ilmu, belajar. Maka nggak ada kita umat Nabi SAW ini bodoh, jahil, nggak ada. Jahil itu di Al-Quran disebut jahilin, orang-orang yang jahiliyah.
di zaman sebelum Rasulullah lahir. Setelah Nabi lahir, umat Rasulullah kita. Jadi mulai usia Rasul 40 tahun diutus menjadi Rasul sampai sekarang tahun 2023 Masehi ya. Hijriah tahun 1445 Hijriah. Dan ini Muharram. Yang mana Muharram ini Rasul Hurum, termasuk 4 bulan yang Allah haramkan. Nah, kita harus tahu juga dari apa? Dari kita belajar. Hukumnya bagaimana belajar ini? Fardu hukumnya kayak sholat. Aneh kan? Sholat ini kan imaduddin, tiangnya agama. Kalau kita belajar kok justru sama, padahal kan tiangnya udah pokoknya sholat, Habib. Lah karena memang segala sesuatu Allah menentukan sunatullah ya. Allati qad khalat min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini terus menjadi takwa. Aja hidup ini kita melihat hidup ini seperti kita melihat sesuatu untuk kita temui. Setiap saat kita menemukan waktu yang akan datang. Yang masa lalu nggak mungkin bisa ke kemarin. Bisa juga ke besok kita. Kita kalau ke kemarin nggak bisa. Yang sudah nggak bisa kita temui lagi. Kecuali wali. Kecuali aulia ilah. Yang dimana pernah diceritakan Sayyid Profesor Dr. Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Ada sesaat murid beliau orang kita di sini. Dia di sana mondok. Gak betah, kepengen pulang ke Indonesia dan Mekah Al-Mukarramah Darul Maliki di sana. Begitu kepengen pulang, Said Muhammad tahu ini kepengen pulang, dipanggil sini. Kau kepengen, kau gak betah ya? Iya Sayyid, keingetan keluarganya di rumah. Kata Said Muhammad, kau buka itu jendela. Dibukalah jendela sama santrinya ini, dia ngelihat kamu halamannya dari jendela itu. Itu karamah. Terus Said Muhammad buka baju belakang Said Muhammad. Dibuka baju belakang Said Muhammad Al-Maliki. Itu ada sabetan pedang, 2 atau 3 sabetan pedang di punggung Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad terus mengatakan, ini aku dulu ikut perang Khandaq. Itu kan zaman yang lalu ya. Tapi kalau kita kan bukan wali. Nah, kalau mau ngikutin wali ya harus jadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti terus. Dari mana kita mengerti awal terangnya matahari di waktu pagi, sabah dikatakan. Makanya sembahyang subuh, terus zuhur. Karena zuhur berarti waktu zuhur, ya, berarti itu an-nahar, waktu di siang hari waktu zuhur. Itu ada ukuran-ukuran tempat kiblat, ya. Ukuran-ukurannya dilihat dari situ pas ukuran matahari di situ. Itu diterangkan di bab fikih tentang ukuran bagaimana arah kiblat. Nah, terus asar, ya, salat yang dekat sore, terus maghrib. Salat yang mulai itu tenggelam matahari. Terus isya, salat malam. Nah, salat malam isya. Jawfulail sepertiga malam juga malam kan? Ayo, kalau nggak ngerti nanti bingung. Nah, dari mana kita ngerti segala macam keluarnya matahari. Terus ngerti malam hari itu dari mana? Dari kita memahami hidup. Kita ngerti hidup, paham kita siapa. Kata guru Habib setelah Masyayikh wafa, Aba Anom Tasikmalaya, apa dibilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita ngerti diri kita ngerti Allah. Kenapa kita ngerti Allah? Karena yang diajarkan Rasulullah untuk kita ngerti Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa kafar. Seorang akan keluar dari agama andai kata enggak mengenali Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam hidup ini ada setiap hari pegawaian orang sujud ruku yang disebut salat. Imaduddin, tiangnya agama. Ini kalau salat ditinggalkan, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, dari yang banyak menjadi sedikit, bala akan turun. Akan ada musibah, atau itu hujan terus, rendang terus, ataukah itu kemarau terus sampai kekeringan. Kenapa? Karena kurangnya itu yang dikatakan ibadah yang paling penting dalam agama. Nah, hidup kita lihat siang malam, lusa nanti, terus yang kita lihat yang di pandangan kita itu yang disebut hayat, hidup. Ada segolongan orang itu nggak mendengar telinganya, ada segolongan orang lagi nggak melihat matanya, tapi selama masih gerak tubuhnya dia hidup. Berarti hidup itu bergerak. Hidup itu bergerak, kita ke depan, kita ke belakang, ke samping kanan, ke kiri.
Apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini untuk kita enggak khianat kepada Allah. Hati-hati. Kalau kita khianat kepada Allah berarti kita digolongkan, dikatakan itu munafik. Kalau kita berkhianat kepada Allah, Allah golongkan kita sebagai golongan munafik. Apa tanda kita khianat kepada Allah? Ketika subuh enggak sholat subuh, itu mengkhianati Allah. Ketika zuhur enggak sholat zuhur. Agamanya Islam, ngerti syahadat, ngerti khusyuk dalam sholat, bisa sholat khusyuk kadang, tapi taraka sholat, meninggalkan sholat. Ini bahaya. Munafikun ini bahaya. Terus apa? Jahilun. Kenapa? Karena tadi yang Habib bilang, Nabi sudah katakan, dunia mal'unatan wa ma fihi. Gak mau dia talabul ilmin, gak mau dia mencari ilmu. Yang bahwa yang selain daripada 3 perkara tadi, Allah laknat. Apa yang terakhir? Muta'aliman. Untuk belajar, mencari pengetahuan. Habib umur sudah 40 lebih, tapi masih berguru, masih belajar. Kenapa? Belajar ini gak ada berhenti-berhentinya. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita lahir sampai kita mati, sampai tiang lahat. Terus begitu nanti akhir hidup itu kita ketemu ajal. Ketemu ajal. Ini yang dikatakan ilmu yuntafa'u bihi. Ini yang enggak sampai ke alam barzah, masuk ke dalam kubur. Ilmu yang bermanfaat. Maka dikatakan ati Allah. Disuruh kita taat kepada Allah wa ati'ur Rasul. Untuk kita taat kepada Nabi Muhammad SAW wa ulil amri minkum. Dan kita taat kepada ulama. Ulama ini apa tujuan kita ngikutin orang alim? Untuk kita menjadi alim. Tujuan kita taat kepada Allah supaya kita menjadi ahli ibadah. Tujuan kita mengikuti Rasul SAW untuk kita mendapatkan barakah. Jadi hidup, akhirnya hidup mati. Kalau kita hidup, kita berakhir nanti di alam kubur. Kita akan menemui, kita menjadi mayit. Kita akan mati. Begitu itu yang kita bawa amal selama kita hidup di dunia ini. Jadi kalau orang beruntung karena ia selama hidup di dunia apa mencari ilmu pertama-tama, terus menjadi orang yang berilmu setelahnya, terus apa beribadah selama hidup sampai ketemu ajal, sampai meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah golongan kita orang yang khairul jaza, berakhir dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa taala meletakkan bintang di langit. Bintang itu kecil kelihatannya, karena kita nggak pernah lihat bentuk dari dekatnya ya, jauh di sana bermil-mil jaraknya. Terus bulan Allah ciptakan di langit. Badi'us samawati Allah katakan di Al-Quran. Al-Quran menyuruhkan kita ngerti apa itu isi Al-Quran. Al-Quran suruhkan kita apa kita faham. Oh ini Al-Quran Al-Karim, kitab kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang wahyu demi wahyu turun ila hadratir Rasul, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikannya kepada kita umat. Nah, kita ngerti, kita melihat Al-Qur'an ini zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, dikatakan. Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin orang bertakwa. Kalau takwa ini orang yang dia punya rasa takut kepada Allah. Dia punya khasyah namanya. Khasyah itu khauf ta'ah. Ia takut kepada Allah dan taat. Berarti kalau kita mulai faham, kita baca Al-Quran. Setiap hari baca Quran tadarus, Al-Quran. Terus baca maulid Nabi Muhammad SAW. Kita terus ngerti. Waktu malam itu, di 1/3 malam itu, waktunya bangun malam. Bangun malam ini tahajud, salat malam. Kenapa kita salat malam? Karena salat malam itu salat yang dikerjakan Rasulullah SAW. Kenapa kita kira Al-Quran? Karena Al-Quran itu dibaca Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dalami lautan dalam kehidupan ini, kita melihat mata kita, melihat huruf-huruf Al-Quran itu, kita mendalami kehidupan lautan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dikatakan Al-Quran itu disampaikan malaikat Jibril AS ke Rasulullah SAW. Ayat demi ayat turun ke kanjeng Nabi Muhammad. Pertama itu surah Al-Alaq,
turun di Gua Hira. Iqra, disuruh Rasulullah SAW membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kaza wa kaza terus sampai akhir ayat itu. Sanatuz zabaniyah. Kalla tuti'u sud waqtarib dikatakan. Terus kita akhir nanti dalam hidup ini awal. Kita waktu lahir dulu harus tahu waktu lahir dulu. Waktu kita dibesarkan ibu kita yang mana Nabi SAW katakan umuka. Kita disuruh memperhatikan kedua orang tua ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ridallah firdal walidain wa suhdullah fi suhdil walidain. Terus kita melihat nanti di alam kubur itu, di alam barzah itu, akankah siang dan malam itu diberkahi Allah selama kita di dunia sehingga kita masuk ke alam barzah itu menjadi terang seperti yang kita ketahui terang itu di siang hari atau dengan lampu-lampu seperti ini, atau naudzubillah min dzalik begitu kita masuk ke alam itu gelap yang kita dapatkan. Dari apa cahaya itu, Bib? Cahaya itu dari ketaatan kita kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena An-Nur. An-Nur ini Al-Qur'an Al-Karim. An-Nur ini apa? Termasuk ar-ridha, keridhaan. Kenapa? Sedang seseorang itu hidup, ia akan bertemu beberapa rupa dalam dunia ini. Amal-amal sesuatu, perkara-perkara yang haram kadang. Kadang kita melihat sesuatu yang makruh kadang. Kadang kita melihat sesuatu yang mubah kadang. Kadang yang subhat kadang. Kita bingung. Ini yang satu seperti ini, yang satu seperti itu. Kenapa kita melihat perkara-perkara yang haram yang kita lihat? Kenapa kita melihat perkara-perkara yang makruh yang kita lihat? Kenapa kita melihat perkara-perkara yang mubah yang kita lihat? Kenapa kita melihat perkara-perkara yang subhat yang kita lihat? Kenapa? Karena ridha. Karena sesuatu yang ada dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. An-Nur, cahaya petunjuk di mata kita ini yang kotor. Telinga kita yang rusak mungkin. Hati kita yang kurang bagus. Kenapa? Karena di saat kita melihat kedua orang tua kita, mungkin kita kurang adab, kurang akhlak, kurang perhatian, kurang kadang menyayangi. Iya. Karena segala sesuatu ini bagaimana bergantung rezeki min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan harus pemurah. Ya, di dunia ini kalau kita punya tangan dalam arti kuasa berarti hati. Kalau hati kita ini kaku, hidup enggak akan bisa bergerak. Sedangkan hidup bergerak. Kita maf'ul, kita enggak bisa ngapa-ngapain, semua Allah yang gerakkan. Berarti andai kita enggak bisa bergerak karena apa? Hati kita kaku. Tangan kita ini kaku. Enggak mau berusaha. Sampai kadang orang yang disebut bakhil, orang yang kikir, untuk dia ngambil air wudu dia enggak mau. Dia enggak mau tangan itu buka keran, dia enggak mau itu ambil itu dayung, enggak mau itu untuk wudu tangannya. Akhirnya tangannya enggak menyelamatkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Ada segolongan orang yang tetap enggak mau dia enggak mau tetap membuka hatinya untuk jadi orang yang khair, yang baik. Lasal bakhul, bukan orang yang bakhil. Dia enggak mau orang ini. Maka Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah kunci mati hatinya. Kenapa? Karena orang ini buta akan pandangan matanya, telinganya selama hidup di dunia. Dia enggak ngerti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh dari perkara-perkara yang ia gemari matanya pandang. Nabi SAW jauh dari apa yang dia cenderung dengar telinganya itu untuk mendengar. Maka itu kalau kita ngerti begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan Rasul SAW bahwasanya lebih sedikit murka Allah itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bagaimana dalam hidup di dunia ini? Kita harus bagaimana menggunakan tangan ini untuk mewarnai seisi dunia ini dengan apa, Bib? Kita hidup di dunia ini banyak kita mencari terus sejarah tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dekat-dekat dengan sesuatu perkara yang menjauhkan kita dari perkara-perkara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena hidup akan menemui mati. Orang kalau dunia nggak percaya akhirat, nanti orang ini jauh malah dari keberkahan. Orang kalau dunia ini nggak takut mati, mati ini bukan masalah bagaimana ketemu ngadep malaikat Israel. Kita orang mati ini dihadapin malaikat Israel, terus dicabut nyawa itu. Kalau kita nggak benar, susah itu ngap-ngap ya. Tapi kalau kita selama dunia khair udah nyantai udah ya ibadah segala macam jangan neko-neko, dah insyaallah kita meninggal nggak susah. Itu dikatakan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya kalau kita meninggal itu seperti rambut ditarik dari air, itu nggak sakit sama sekali kalau orang itu soleh ya. Tapi kalau kita sebaliknya kita di dunia kaku, kita di dunia ini bakhil, naudzubillah min zalik, ini sempit nanti kita di akhirat. Jalan itu nggak luas. Nah, jadi hidup nanti kita di sini, nanti kita hidup lagi di alam barzah. Begitu kita hidup di sana, nanti kita sampai nanti ke akhirat, kita melihat insyaallah kita melihat surga ya. Nabi yang bilang, Rasulullah SAW yang bilang, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita akan kumpul sama Nabi Muhammad di surga. Al-Imam Al-Had Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, dia bilang, Habib Ali Muhammad Habsi bilang, andai kata di surga Habib Ali nggak ketemu Rasulullah, Habib Ali nggak mau masuk ke surga. Itu begitu. Saking kita di zaman sekarang kita mengikuti ulama sebelum kita melihat beliau Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Sahib Maulid Simtul Durar yang tadi dibaca Maulid di Aulami, yang Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar. Luar biasa kita mendengar membaca riwayat Maulid Nabi Muhammad, berarti kita insyaallah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah, wallahi demi Allah, pasti Allah memberikan walaupun setitik keberkahan sunnah itu bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Kenapa? Karena Allah begitu perhatian ke Rasulullah. Sepertriliun detik Allah nggak pernah lepas pandangannya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kita nanti sesaat ya, saat kita umur kita haji bait, haji ke Mekah Al-Mukarramah. Terus kita ziarah ke makam Rasulullah. Itu Habib ajarin. Kalau di Madinah itu usap-usap lantai Madinah. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita ini di dunia ini ingat selalu Rasulullah. Jangan macam-macam urusan apa yang berhubungan sama Rasulullah. Kita sami'na wa ata'na. Karena apa? Keselamatan kita selalu Allah memandang. Apa itu asarnya Rasulullah? Itu peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita menjaga akhlak adab kita sebagai umat Nabi Muhammad, insyaallah kita menjadi khairu ummah. Di akhirat nanti akan diperhitungkan Allah, akan ditaruh di depan. Kenapa? Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau kita malah ngawur ya, acak-acakan hidup, enggak mau tahu yang haram, yang makruh, yang subhat, yang haram, yang halal, ini subhat, dia enggak mau tahu. Udah makan aja udah. Yang makruh dia enggak ngasih, sebaliknya sunnah. Kenapa? Karena yang makruh ini Allah benci. Kalau sunnah ditinggalkan enggak apa-apa, tapi Allah cinta. Nah, kita terus pakai aja udah yang makruh. Terus yang mubah ini udah hukum semua ada di mubah. Kita udah akhirnya begitu di akhirat huwa minal khasirin. Allah katakan, "Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Dikatakan mereka orang-orang itu wal asri, Allah bersumpah demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya mereka dalam kerugian. Illal ladzina amanu, waktu itu akhir, matahari sudah tenggelam dalam hidup itu ketika ayat itu turun ke Rasulullah. Wal asri, Allah mengatakan kepada Sayyidina Muhammad SAW, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya mereka dalam kerugian. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang Allah kecualikan itu. Innal ladzina amanu, orang yang beriman. Dan dari sana itu kita pegang Al-Quran yang dibaca setiap hari, dan sholat yang 5 waktu yang gak pernah ditinggal. Kenapa? Karena sholat ini pahalanya besar. Karena sholat ini kafah yang mencukupkan. Jadi cukup sudah. Kalau sholat udah rapi, cukup sudah. Kita diaku umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sholatnya harus benar-benar betul. Kenapa? Akhlak membuktikan sholat kita.
Kalau kita ngaku sholatnya rapi, akhlaknya harus rapi. Kenapa? Karena percuma kalau orang sholatnya ngaku rapi, di mata kita akhlaknya kurang. Ini orang bukan rapihan ya. Tapi kalau sholatnya benar-benar rapi, insya Allah. Lihat orang yang berakhlak bagus, pasti sholatnya bagus. Itu yang dilihat ketentuan fikih. Bab fikih ini bagaimana? Bab fikih kan dari mazhab Syafi'i, Habib. Ilmu ini bukan berarti dari mana-mana. Semua ilmu bersumber dari dua, sunnah Nabi Muhammad dan Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita hidup di dunia berpegang kepada dua cahaya ini yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad untuk kita amalkan, yakni Al-Quran Al-Karim, yang Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata kita di akhirat nanti ditimbang amal-amal kita, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, dikatakan begitu itu kita diberitahu amal kita sama dunia bagaimana kita hidup. Kalau kita bawa amal yang menyelamatkan, ya kita mendapatkan hasil. Andai kata kita mendapatkan amal buruk, Allah tunggu kapan kita tobat, kapan kita berubah menjadi baik. Bagaimana kita untuk kita berusaha benar, ya. Kenapa baik Allah nggak perhatian? Kita makhluk, Allah Khalik, Allah Tuhan. Kalau kita mencari perhatian, kita mencari perhatian makhluk. Allah ini Khalik, Tuhan yang menciptakan sifat kita. Allah punya sifat, kita sebatas tahu sifat-sifat Allah. Nabi Muhammad SAW Rasul, utusan Allah. Kita ngikutin Nabi Muhammad atas perintah Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita melihat kehidupan di dunia ini begitu pekatnya malam, begitu malam-malam ini kadang ada kalau pada maghrib apa malam Jumat kan ngeri serem ya malam Jumat. Kadang malam Jumat ini angker apa segala macam lah begitu. Ada siang terangnya matahari. Waduh, kalau udah siang udah rame-rame cari duitnya, cari rezeki segala macam. Allah yang menentukan itu. Allah Khalik yang menentukan, khalaqa wallahu khalaqa kulli syai. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Yang hitamnya malam, yang siang, yang susah, yang senang, terus sifat-sifat kita Allah yang buat semuanya. Nah, kalau kita berharap Allah memperhatikan kita, nggak bisa. Maka Allah katakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata kita ahli maksiat, kita nggak mau jadi orang yang benar, nggak mau tobat-tobat, Allah menjadi penawar, tapi rugi. Kenapa? Andai kata kita melakukan amal soleh, Allah akan menjadi kekasih kita. Allah akan memperhatikan kita. Begitu gampang, nggak susah. Tapi itu keterangan Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah berikan seperti itu. Jadi sebagaimananya kita dalam hidup, kita nggak mau tahu segala macam, ya kita nggak akan pernah dekat kepada kebaikan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti bahwa itu sifat Allah. Nah, kalau kita berusaha, kita tambahkan amal-amal soleh kita, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, zuhur, kita kerjakan. Terus sering duduk di majlis maulid, baca maulid. Terus kita taat kepada orang tua, ya, hormat kepada guru yang Rasul katakan aliman untuk kita menjadi orang alim. Terus muta'aliman untuk kita bagaimana kita belajar menggali ilmu. Di dunia ini banyak sumur-sumur. Di dunia ini seperti banyak lautan. Dikatakan diibrahkan Rasul Bahrul Ulum. Nabi Muhammad itu lautan ilmu. Bagaimana kita mengejar kebaikan yang Allah perintahkan untuk kita mencari itu ilmu yang mana Rasul menyuruhkan untuk kita ngerti bahwa dunia ini Allah laknat, kecuali di antaranya itu kita mencari ilmu. Itu yang kita bisa selamat karena kita berusaha untuk mendapatkan pengetahuan agama. Terus akhirnya begitu kita mati husnul khatimah. Lah kalau akhirnya kita meninggal su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Kita kalau mati su'ul khatimah itu nanti orang yang dekat sama kita ngerti kalau kita meninggal su'ul khatimah. Bayangin mati aja nyusahin. Ya. Terus orang kalau yang jelek ya nanti meninggal enggak pasti su'ul khatimah. Bayangin loh.
Kalau kita nih orang nggak bener, pasti meninggal su'ul khatimah. Lah nggak ada orang-orang nggak bener meninggal husnul khatimah. Ini agak aneh, ajaib ya. Mustahil. Makanya penting kita dalam hidup husnudzan. Apa? Melihat diri kita supaya kita ini melihat sesuatu menjadi kita baik. Karena sangka kita baik. Ya, kalau amal kebaikan kita lakukan, lama-lama kita menjadi baik. Jadi di dunia ini kita terus berusaha menjadi orang yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Rasulullah. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin apa yang berhati baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.